Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga sebulan telah lewat dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan hasil dari ibadah kita di bulan Ramadan Allah masih tetap tanamkan dalam jiwa, hati dan pikiran kita semuanya, sehingga ketakwaan yang diperoleh dari hasil ibadah Ramadan tetap berada dalam diri kita. Salawat dan salam para kita panjatkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya, dan semoga kita di antara umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diajarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan memberikan hasil kebahagiaan, kenikmatan dan kesejahteraan hidup dunia, dan juga Rasulullah SAW akan berkenan untuk memohonkan syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, tak terasa sebulan sudah kita meninggalkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fi hadzal syahr minal khairat latamanna ayyakuna Ramadan sanata kullahu." Andaikan manusia mengetahui bagaimana kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya manusia akan menginginkan atau ingin memohonkan kepada Allah agar setiap atau sepanjang tahun ini isinya semuanya Ramadan. Hadis ini diawali dengan andaikan manusia tahu. Lau ya'lamun nas. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman sebagian manusia tidak mengetahuinya, sehingga Ramadan menjadi beban, dan akhir bulan Ramadan adalah sebuah kegembiraan. Andaikan dia tahu, andaikan manusia tahu, maka akhir Ramadan adalah satu kesulitan bagi kita. Karena di bulan Ramadan Allah memberikan begitu besar karunia-Nya, pahala dilipat gandakan, di mana orang yang beribadah sunnah dinilai seperti ibadah fardu, dia dikerjakan di bulan yang lainnya, dan ibadah fardu yang dikerjakan di bulan Ramadan
dinilai seperti 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah yang sama di bulan yang lainnya. Allah bukakan pintu-pintu rahmat dari langit. Allah tutup segala pintu neraka dan diikatnya setan. Allah ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh hal yang luar biasa. Sehingga andaikan manusia tahu, saya ingin seluruh bulannya dalam satu tahun semuanya adalah Ramadan. Hadirin yang berbahagia, hasil dari ibadah Ramadan akan tampak di luar bulan Ramadan, yakni takwa. Takwa dalam artian sederhana adalah, kalau para ulama mengatakan al-insanu biwa'amirihi wa sinamu binawarni, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Atau dari akar-akarnya, takwa berarti takut. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, dalam artian takut berbuat dosa. Jadi orang yang semakin bertakwa adalah orang yang semakin takut berbuat dosa. Dosa ada dua macam. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Dosa dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Dan yang kedua, dosa dalam bentuk mengerjakan larangan. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha sedemikian rupa takut berbuat dosa, artinya takut untuk meninggalkan perintah dan takut pula untuk melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakutan tersebut, ketakutan dalam berbuat dosa, ketakutan dalam berbuat maksiat itu masih terus membekas di dalam hati, jiwa dan sanubari kita di dalam menjalani kehidupan ini sebagai hasil dari Ramadan yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, untuk menjaga kekuatan hati, jiwa dan pikiran kita agar tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering disebut dalam pembukaan khutbah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita agar tetap menjaga ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilakukan pula di bulan-bulan yang lainnya. Ibadah yang paling ditekankan di bulan Ramadan antara lain adalah yang pertama saum, puasa. Di bulan Ramadan Allah kata Allahu alaikum siyama, Allah mewajibkan puasa. Maka agar suasana puasa, di mana di saat kita berpuasa begitu kuatnya kita untuk menjalankan ibadah dan begitu kuatnya pula kita untuk meninggalkan maksiat, maka suasana puasa tersebut harus terus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW berpesan, yang pertama adalah setelah puasa Ramadan segera puasa lagi. Man shoma Ramadan summa tabi'ahu sitta ayyam nasyawal kasomidahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagikan puasa dalam 1 tahun. Kemudian dia berhenti sampai di situ. Rasulullah berkata kembali, salah satu ayam isakti, puasalah minimal 3 hari dalam 1 bulan. Agar puasa yang asal junnah, puasa adalah perisai terus habis dalam kehidupan kita. Jangan terus tidak berpuasa menunggu bulan Ramadan berikutnya, kelamaan. Nggak cukup untuk menjaga jiwa dan pikiran kita. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kami masih lebih kuat dari sekedar 3 hari dalam 1 bulan. Rasulullah mengatakan, sum yauman wa qul yaumain. Berpuasalah 1 hari, berbukalah 2 hari. Yang kemudian diregulasi dengan puasa Senin dan Kamis. Untuk menjaga keadaan puasa dalam kehidupan kita, saum dalam kehidupan kita, berpuasalah Senin dan Kamis. Meski sahabat masih mencoba untuk menambahkan lagi
kami masih lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Rasul katakan, sum, kalau masih kuat, sum yauman waqtiru yaum. Berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Dan jika saum akhirnya kita Daud alaihissalam, itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Walaysa afdal min dzalik, tapi jangan lebih dari itu. Artinya untuk menjaga situasi suasana hati dalam Ramadan kita, puasa kita, maka maksimal kita puasa sehari, berbuka satu hari. Sekali lagi, untuk menjaga kondisi hati, jiwa dan pikiran kita agar menjauh dari maksiat dan giat dalam beribadah. Hadirin yang berbagi, ibadah yang kedua di dalam bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Di saat bulan Ramadan, qiyamul lail, orang kembali mengenal dengan istilah sholat tarawih. Bukan berarti qiyamul lail atau sholat tarawih pada saat Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Memang istilah yang sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi hakikat dari qiyamul lail adalah qiyamul lail sepanjang tahun. Dan Ramadan adalah media latihan untuk kita membiasakan qiyamul lail. Jadi bukan berarti setelah akhir bulan Ramadan sudah berhenti qiyamul lailnya, tidak. Karena kata Rasulullah, afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Seafdal-afdalnya, seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Rasulullah mengajar kepada kita malam dibagi menjadi tiga, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk kita, dan sepertiga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita meninggalkan sepertiga untuk keluarga kita. Di sore hari kita bertemu bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita. Seperti berikan dulunya adalah untuk kita untuk tidur. Dan jangan lupa ada hak Allah di sana sepertiga. Dan Allah menyukai itu sepertiga malam terakhir. Kalau dalam hubungan keluarga kita perlu ada quality time, tapi sekali kita lupa harus ada pula quality time antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sepertiga malam yang terakhir. Bahkan Allah mengatakan di saat malam tinggal sepertiga, Allah katakan, aku turun di langit dunia untuk menunggu siapa di antara kalian yang akan berdoa, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang akan mohon ampun, pasti akan aku ampuni. Dan siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri apa yang dia minta. Allah menunggu kita. Tapi bayangkan banyak kaum muslimin di saat Allah menanti kita di sepertiga malam yang terakhir, kita dulu terbujur kaku, tertidur dengan nyenyaknya. Padahal andaikan Pak Presiden datang ke sini jam 2 malam, saya yakin seluruh pengurus masjid dan masyarakat sini akan menunggu kehadirannya. Tetapi Allah datang ke kita sama sekali tidak menunggunya. Bayangkan, padahal Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Presiden mungkin belum memberikan apa-apa kepada kita kecuali kesulitan. Allah memberikan yang luar biasa kepada kita, tapi kehadirannya tidak kita sambut. Maka Rasulullah mengatakan, walau rakaatan, walau hanya 1 rakaat. Artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan waktu yang sempit, 1 rakaat jangan sampai ketinggalan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ya asa rabbuka wa pada sebagian malam bangun dan bertahajud. Allah pasti akan memberi tempat yang mulia. Allah akan memberi tempat yang terpuji, yaitu maqam Mahmud, di mana disitulah Rasulullah SAW akan berdiri dan akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Hari ini jauh-jauh berbahagia. Aktivitas yang besar yang ketiga di dalam bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan kita bisa berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi kemudian masuk bulan Syawal langsung pikirannya
Al-Quran hanya berhubungan dengan bulan Ramadan. Tidak. Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan berbeda antara yang hak dan yang batil yang harus kita pelajari. Dan Al-Quran juga kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Dalam surah mengatakan ya Quran kelak yaumil qiyamah, Al-Quran akan mengatakan manamtu naum bil laili fasafitni. Ya Allah, aku dulu telah menahan manusia dari tidurnya di malam hari untuk mempelajari diriku. Maka kini saatnya aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah mengizinkan syafaat tersebut. Udkhilul jannah, dan Allah memasukkannya dalam surga. Dalam hadis yang Rasul mengatakan, "Man qara'al Qur'an yaqumu bihi ana al-lail wan nahar yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu haramallahu lahmahu wa damahu." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berdiri bersama, Al-Quran selain dibaca dan dipelajari juga diajak berdiri bersamanya, artinya dipakai untuk sholat. Maya Rasul mengajar kepada kita sholat malam itu targetnya 1 malam 1 juz, agar dalam 1 bulan khatam. Iqra'il Quran bisahli khataman dalam 1 bulan. Kalau belum mampu silahkan turunkan sedikit, mungkin 2 bulan khatamnya, atau mungkin 4 bulan, tapi akan menuju pada khatam tiap bulan. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berdiri bersamanya, baik di malam maupun di siang hari, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, artinya mempelajari isinya dan kemudian diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka jadi Allah yuharrimullah lahmu damahu an-nar, maka Allah akan mengharamkan daging dan darahnya dari jinaan. Mudah-mudahan meski Ramadan telah berakhir, tetapi kegiatan aktivitas seperti bulan Ramadan, puasa, qiyamul lail, dan tadarus Al-Quran jangan pernah berhenti sampai akhir hayat kita, karena itulah modal yang bisa kita miliki untuk kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu wa lakum fil qur'ani wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya yuhadiru usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa
Allahumma ya Allah qawwin alaina fi siratil maut wa nafa'ina hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wal hikmah bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa huwa alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu wa yadhkurkum wa la ya'muru yasikum wa la yadhurullahu akbar.